Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Arsman Arif dari Forum News Network. Akhirnya, apa yang banyak dicurigai dan dikhawatirkan publik itu terjadi juga. Ada tanda-tanda yang sangat kuat bahwa kasus pagar laut di Tangerang itu dilokalisir. Atau bahasa media dan netizen itu Kepala Desa Kohot Arsin bin Asep bersama dengan beberapa orang itu yang dijadikan tumbal. Sementara Agwan, pemilik korporasi besar Agung Sedayu, bebas melenggang, ya alasan polisi karena tidak ada satupun dari 44 orang saksi yang diperiksa itu menyebut nama Aguan. Jadilah ini arsip dan 3 orang lainnya dijadikan tersangka oleh polisi, dan kemudian tidak cukup hanya sampai di situ saja. Kementerian Kelautan juga menyatakan bahwa Arsin itu dan anak buahnya itu didenda 48 miliar karena telah membangun pagar laut. Denda itu jauh lebih besar dari nilai sebelumnya yang dinyatakan oleh Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono bahwa untuk pemasangan pagar laut itu, mereka yang membangun pagar laut itu nantinya akan dikenakan denda 18 juta rupiah per kilometernya. Pada waktu itu juga banyak yang terheran-heran kerusakan yang terjadi dan kemudian biaya pembongkaran dan dampaknya kepada nelayan di sekitar itu saja kan nilainya kok hanya 18 juta. Tapi sekarang mungkin Kementerian Kelautan mendengar aspirasi publik, ya, dendanya digedein. Tapi kenapa yang didenda lah Arsin? Ini Arsin ini saya nggak tahu dia apakah dia ditumbalkan atau dia disuruh pasang badan gitu ya. Karena memang kalau melihat profilnya Arsin ini kan sebelumnya dia memang pasang badan terus ya dalam kasus pagar laut itu. Bahkan dia waktu itu kan berani berdebat dengan Menteri ATR, Kepala BPN Nusron Wahid soal status lahan di pagar laut itu. Jadi kalau sekarang dia disuruh apa pasang badan lagi ya sangat mungkin lah gitu. Apalagi kalau kompensasinya cukup memadai ya daripada dia misalnya kalau soal denda nggak mungkin lah dia yang bisa bayar sendiri gitu. Badan Reserse Kriminal Mabes Polri pada tanggal 18 Februari lalu telah menetapkan Arsin itu bersama 3 orang lainnya menjadi tersangka. 1 orang itu adalah sekretaris desa Kohot, sementara 2 orang lainnya itu adalah ini yang adalah para notaris gitu yang katanya sejak awal membantu Arsin untuk menyiapkan dokumen-dokumen palsu itu. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Rahardjopuro mengungkapkan penetapan tersangka itu merupakan hasil gelar perkara. Kami penyidik telah sepakat untuk menentukan 4 tersangka. 4 tersangka ini kaitannya adalah terkait masalah pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan hak atas tanah. Selain Arsin, itu Barreskrim juga menetapkan Sekretaris Desa Kohot Ujang Karta serta 2 orang penerima kuasa. Ini berinisial SP dan CE sebagai tersangka. Pada saat Mabes Polri itu mengumumkan Arsin sebagai tersangka, itu menurut pengacara Arsin, yakni Yunihar Arsad, Clay-nya itu berada di rumah. Ya, pada waktu itu disebutkan bahwa Arsin itu kondisinya sedang tidak sehat gitu ya. Jadi kalau selama ini dia menghilang itu dia bukan menghilang, tapi karena dia badannya tidak sehat gitu ya. Dan gue juga menghindari terjadinya konflik gitu. Waktu diumumkan itu kami bersama sedang diskusi bareng. Arsin katanya akan kooperatif dan dia sendiri itu belum diberitahu oleh kepolisian bahwa jadi tersangka. Pada waktu itu katanya dia menjadi tersangka itu karena pemberitaan dari media. Arsin ini memang sekarang ini menjadi salah satu bintang media gitu ya. Bahkan sudah sangat sadar gitu karena dia katanya ketika dia merasa dirugikan oleh media sampai melaporkannya ke Dewan Pers. Ini langkah yang bagus ya daripada main hakim sendiri, daripada main polisi. Ya langsung lapor aja ke Dewan Pers, nanti Dewan Pers yang menentukan apakah ada pelanggaran itu dalam produk pemberitaan yang dilakukan oleh media. Berkaitan dengan penetapan dia sebagai tersangka, itu sebelumnya Arsin itu juga menyatakan bahwa dia itu hanya korban kok, kata dia. Ini waktu setelah dia pertama kali muncul setelah lama menghilang itu. Dan menurut versi pengacara Arsin, Yunihar Arsad, mengapa Arsin itu merasa dia menjadi korban? Karena katanya kurang pemahaman Arsin mengenai birokrasi. Wah, ini
Pak Lurahnya nggak paham birokrasi pemerintahan nih. Yunihar katanya juga menyatakan Arsin itu terlalu berlebihan, percaya kepada pihak ketiga yang pertama kali menghubungi untuk mengurus peningkatan hak tanah warga. Terlalu percaya pada pihak ketiga, yakni inisial SP dan C, ujar Yunihar. Itu dia menjelaskan bahwa kedatangan SP dan C ke Desa Kohot pada pertengahan tahun 2022 menjadi titik awal permasalahan terkait kasus pagar laut itu. Tapi kalau kita menyimak dari penjelasan berbagai pihak, termasuk ini juga pengacara dari LBH PP Muhammadiyah, ini memang peran Arsin ini sangat gede kok ya gitu. Karena kan ada aliran dana yang sangat besar, dan untuk Arsin sendiri dia juga mendapatkan keuntungan yang sangat besar, miliaran. Itu kan bisa terlihat dari gaya hidupnya yang ditampilkan ke publik ya, mobil-mobil mewahnya gitu. Dan beberapa video sebelumnya memang memperlihatkan bagaimana Arsin itu mengomandani para mandor-mandor yang membangun pagar laut itu. Tapi bahwa kemudian Arsin yang membangun pagar laut sepanjang 30 km lebih itu, ini tetap saja nggak masuk akal. Dari mana duit dia bisa dapat bangun seperti itu gitu ya. Ini karena itu juga miliaran rupiah untuk membangun pagar sepanjang 30 km lebih itu. Dan apa urusannya dia gitu bangun pagar itu. Penetapan Arsin dan 3 orang lainnya sebagai tersangka itu menimbulkan tanda tanya. Apalagi kemudian didenda sampai 48 miliar. Badan Reserse Kriminal Mabes Polri menjelaskan mengapa hanya nama Arsin dan 3 orang itu kok nama Aguan yang paling banyak disebut di pemberitaan media maupun apalagi di media sosial, dan juga saksi-saksi gitu, saksi di lapangan ya, bukan saksi yang dipanggil oleh polisi. Kok tidak dipanggil juga, dan apalagi kemudian buru-buru dijadikan tersangka karena dianggap ini juga bohirnya. Dan kemudian kan ini kan kaitannya jelas bahwa yang punya SHGB dan SHM, sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik, itu adalah perusahaan-perusahaan yang berada di bawah payung grup Pantai Indah Kapuk 2 milik Aguan dan juga Antoni Salim. Kalau kemudian mereka mengaku bahwa mereka itu membelinya itu dari rakyat gitu ya, surat-surat itu. Tapi persoalannya dari mana itu Arsin bisa membangun pagar sepanjang itu gitu dan bisa mengeluarkan duit cukup banyak untuk urusan itu gitu. Nah, menurut Bareskrim, nama Sugiarto Kusuma atau Aguan itu nggak pernah disebut oleh saksi selama pemeriksaan kasus pemalsuan dugaan dokumen itu. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menyatakan pihaknya akan mengambil keterangan atau memeriksa saksi berdasarkan alasan tertentu. Misalnya, jika pihak yang bakal dimintai keterangan itu sebelumnya telah disebut dalam pemeriksaan oleh pihak yang terperiksa. Kita memeriksa terhadap sebuah perkara ataupun melaksanakan penyidikan tentu saja ada alasan. Alasannya dari keterangan baik itu saat sudah kita ditetapkan sebagai tersangka atau sebelum itu ya, dari proses penyidikan. Menurut Brigjen Juandani, dalam pemeriksaan saksi atau tersangka sebelumnya itu tidak menyebut sama sekali pemilik dari perusahaan perusahaan Agung Sedayu Group. Di samping itu, Juandani menekankan bahwa jika Aguan memang ramai diperbincangkan di media sosial, justru tidak serta-merta membuatnya akan dipanggil oleh kepolisian. Jadi kata dia, kalau toh yang dikatakan di media sosial dan lainnya itu tidak bisa jadi patokan, karena semuanya itu setiap apa yang dilangkahkan Polri pasti ada dasarnya, kata dia. Nah ini kan sebelumnya udah clear ya, itu ada penjelasan dari Menteri ATR BPN itu Nusron Wahid menyatakan itu kan setidaknya ada 263 bidang area yang memiliki SHGB di area pagar laut Tangerang itu. 243 bidang diantaranya dimiliki oleh PT Intan Agung Makmur dan 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa. Nah, 2 perusahaan ini, PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa, itu merupakan perusahaan yang terafiliasi atau anak perusahaan dari Agung Sedayu Group atau Pantai Indah Kapuk 2 tepatnya. Sudah, ini berarti sepenuhnya sekarang tanggung jawab semua kesalahan itu adalah Kepala Desa Kohot. Masih untung ya, yang disebut Kepala Desa Kohot ini bukan nelayan Tangerang atau yang JRP ya, Jaringan Rakyat Pantura, yang mengaku bahwa itu merupakan swadaya dari masyarakat membangun pagar laut. Kalau itu terjadi, yang bakal kena denda dan dijadikan tersangka itu adalah para nelayan yang memang hidupnya sudah hancur-hancuran gara-gara dibangun pagar itu ya. Ini masih untung ya, karena dia kan masih menikmati duitnya lah kalau Arsin ini. Setelah kepolisian itu menetapkan Arsin sebagai tersangka, kan kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan itu juga menindaklanjutinya. Nah, kata Menteri Kelautan itu Sakti Wahyu Trenggono, Kades hingga perangkat desa pada pemasangan pagar laut di Tangerang itu memang terlibat dalam kasus itu, dan Sakti menyatakan bahwa Trenggono maksud saya menyatakan Kepala Desa Kohot yang ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Barreskrim juga dikenakan denda sebesar 48 miliar oleh pihaknya.
Ini Trenggono menyampaikannya dalam rapat kerja dengan Komisi 4 DPR hari Kamis kemarin. Trenggono menyatakan bahwa yang bertanggung jawab dari hasil investigasi yang mereka lakukan itu, yang melakukan pemasangan itu Kepala Desa Koho dan sudah mengakuinya. Jadi katanya dia menyebutnya hanya dengan inisial ya pada waktu itu, maka ditetapkan 2 orang sebagai penanggung jawab itu. A itu maksudnya Arsin, Kepala Desa, dan T perangkat desa. Pelaku telah mengakui dan bertanggung jawab terhadap pemasangan pagar laut serta bersedia membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku, kata Trenggono. KKP telah menindaklanjuti pelanggaran pagar laut di Tangerang dengan melakukan penghentian kegiatan penyegelan dan melakukan pemanggilan saksi-saksi untuk diminta keterangan dan klarifikasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada, maka telah ditetapkan 2 orang sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut, yaitu Saudara A selaku Kepala Desa dan Saudara T selaku perangkat desa. Pelaku telah mengakui dan bertanggung jawab terhadap pemasangan pagar laut serta bersedia membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku. Yang kedua, berkaitan dengan penyelesaian penanganan pagar laut di Bekasi, juga telah dilakukan penghentian kegiatan dan pemeriksaan kepada PT TRPN selaku pemilik pagar dan reklamasi. Selanjutnya PT TRPN telah melakukan pembongkaran mandiri pagar laut dan menyatakan bertanggung jawab dan bersedia membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku. Ibu Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh anggota, khusus untuk pagar laut di Tangerang, kami sekali lagi menyampaikan bahwa sudah ditetapkannya 2 pelaku setelah melalui sebuah proses yang begitu panjang. Jadi tidak sama dengan yang terjadi di Bekasi. Kalau di Bekasi ada penanggung jawabnya sebuah PT, jadi lebih jelas dan lebih cepat. Sementara kalau yang di Tangerang memang tidak diketahui siapa. Pada akhirnya melalui kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan Perikanan, dalam hal ini adalah Direktur Jenderal PSDKP, maka ditemukanlah 2 pelaku yang jelas dan telah terbukti secara nyata melakukan pemagaran, dan yang bersangkutan telah dilakukan juga penetapan sanksi administratif. Selebihnya di dalam proses penyidikan tersebut dan pemeriksaan, kami juga bekerja sama dengan Barreskrim Polri. Dan anggota dari Barreskrim Polri juga ikut terlibat di dalam proses pemeriksaan tersebut. Lalu dari sisi Barreskrim adalah menyidik juga hal yang berkaitan dengan tindak pidananya. Dan sementara dari sisi KKP adalah dari sisi sesuai dengan kewenangan KKP, yaitu pengenaan denda administratif. Itu yang dapat kami sampaikan, dan saat ini sudah dikenakan denda sebesar 48 miliar sesuai dengan luasan dan ukuran. Lalu kemudian juga ada pernyataan, tolong disampaikan juga slide berikutnya, foto-foto pemeriksaannya, dokumentasi proses pemeriksaan ini dilakukan. Lalu kemudian berikutnya adalah surat pernyataan, bisa ditampilkan surat pernyataan dari Saudara A dan T untuk mengakui dan siap membayar denda. Jadi kalau di sini ya, kalau betul pernyataan dari Menteri Trenggono tadi bahwa dia sudah bersedia membayar, ini kita makin curiga ya. Berarti nggak sekedar jadi tumbal dong Arsin ya. Dia pasti juga di backup, yang penting kamu pasang badan lah ini tepatnya kalau dia mau pasang. Kalau dia mau membayar denda sampai 48 miliar, dari mana ya duitnya dia itu ya. Rubicon sama mobil Honda Civic-nya, sampai kemudian juga mobil Fortuner-nya nggak cukup ini kalau dijual untuk membayar denda 48 miliar ini. Kok dia enteng banget ya membayar itu ya. Karena sebelumnya seperti dikatakan oleh Pak Trenggono jauh-jauh hari itu, dia menyatakan bahwa ini akan dikenakan denda 18 juta. Waktu itu banyak yang ngitung kalau 18 juta itu kan 30,16 meter ya, kira-kira itu sekitar 700 jutaan lah maksimal gitu ya. Kok kecil banget gitu ya. Sekarang ternyata dia sudah bersedia membayar 48 miliar. Jadi apakah Anda masih percaya dengan hukum di Indonesia? Saya kira kalau Anda tidak percaya, ya Anda nggak terlalu salah. Karena mana mungkin sih ada orang seperti Arsin seperti itu dan kemudian dia
membangun pagar sampai 30,16 kilometer, kemudian melakukan pemalsuan, berani berhadapan dengan Menteri Agraria dan sebagainya, kemudian dia yang dipersalahkan. Nggak ada korporasi besar di situ, karena temuan dari LBH PP Muhammadiyah itu tersedia katanya yang itu melibatkan 19 kepala desa, dan katanya dana yang dikucurkan itu waktu itu sampai 560 miliar, seingat saya seperti itu angkanya ya. Dan Arsin sendiri itu juga mendapat keuntungan yang sangat besar. Jadi dipastikan memang kalau saya nggak mau dikorbankan juga kayaknya nggak pas itu ya, yang diminta menjadi tumbal, jadi pasang badan, yaitu orang-orang seperti Arsin. Biarkan ini kasusnya itu berlalu cukup lama, nanti sampai publik lupa karena banyak kasus-kasus lain yang jauh lebih besar, lebih serius, ya kemudian nanti percayalah dengan saya bahwa pembangunan reklamasi di sepanjang pagar laut itu masih akan berlangsung lagi. Tapi tunggu Anda lupa, ya gitu, tunggu Anda semua itu terlena dengan kasus-kasus besar lainnya. Itulah situasinya hari-hari ini di Indonesia. Saya Subnu Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.